Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel YouTube Belajar Matematika. Pada pembahasan mata kuliah pembelajaran matematika SD PDGK 4406 untuk mahasiswa S1 PGSD Universitas Terbuka. Di video kali ini kita akan membahas materi sistem koordinat kutub yang terdapat pada modul 7 sistem koordinat, tepatnya di kegiatan belajar 1 sistem bilangan real dan koordinat. Di video kali ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah menentukan koordinat kutub suatu titik, dan yang kedua adalah mengubah koordinat kartesius dari suatu koordinat kutub atau sebaliknya. Kita mulai yang pertama, yaitu sistem koordinat kutub. Untuk menggambarkan koordinat kutub suatu titik, maka perlu diperhatikan dari titik asal atau kita beri simbol O, kita tarik garis. Kita tarik garis yang disebut dengan garis sumbu. Ya. Jadi dari titik asal O ini ditarik garis sini, maka ini adalah sumbu kutubnya. Kemudian selalu horizontal dan ke arah kanan. Jika dikaitkan dengan koordinat kartesius, dia menyerupai atau disamakan dengan sumbu X. Kemudian jika diputar terhadap sudut theta dengan besaran tertentu, maka jarak antara titik pusat dengan titik P memiliki jarak yang disimbolkan dengan R. Dengan koordinat titik P adalah R, theta, di mana R menyatakan jarak dan theta menyatakan besar sudut yang terbentuk. Kita mulai dengan membahas contoh yang pertama, yaitu gambarkan koordinat kutub untuk titik P R, 40 derajat. Jaraknya R dengan besar sudut 40 derajat. Sedangkan bagian B, jaraknya R, besar sudutnya negatif 40 derajat. Dan C, jaraknya R dengan besar sudut negatif 190 derajat. Jika digambar, maka yang perlu diperhatikan di sini adalah besar sudutnya 40 derajat. Jika besar sudutnya positif, maka arahnya berlawanan jarum jam ini ke arah atas. Sebesar 40 derajat, maka posisi P berada di sebelah kanan. PR, 40 derajat. Sedangkan bagian B yaitu R, negatif 40 derajat. Ini arahnya berlawanan. Negatif 40 derajat berlawanan dengan jawaban A tadi. Dengan kata lain, besar sudut negatif searah jarum jam ke arah bawah. Jadi patokannya adalah yang sejajar dengan sumbu X sebagai titik awal. Jadi besar sudutnya negatif 40 derajat ke arah bawah. Selanjutnya titik C yaitu bagian C titik P R, negatif 190. Karena dia negatif juga berarti arahnya ke bawah juga. Ke arah bawah negatif 190 derajat. Jadi jika besar sudutnya positif, maka perhitungannya adalah berlawanan jarum jam dimulai dari sumbu X ke atas. Jika sudutnya negatif, maka searah jarum jam dari sumbu X ke arah bawah. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini titik Q dengan titik S memiliki jarak negatif. Maka untuk
memahami titik yang jaraknya negatif, kita buat untuk jarak yang positifnya. Sehingga kita melihat hubungan kedua jarak tersebut antara positif dan negatifnya. Maka misalkan kita gambar yang pertama, yaitu titik P 7,40 derajat. Ingat, dimulainya dari sumbu X, karena positif sudutnya, maka arahnya searah berlawanan jarum jam 40 derajat. Maka posisi P 7,40 derajat. Nah, sedangkan Q di sini besar sudutnya sama, hanya arahnya negatif 7. Maka cara memperoleh atau menggambar titik Q ini adalah dengan cara memperpanjang titik P ini, memperpanjang titik P dengan berlawanan dari OP. Jadi ditarik ke sini. Ditarik ke sini diperoleh negatif 7,40. Sedangkan titik R 7,290. 290 ini positif, berarti berlawanan jarum jam ke sini 290 derajat. Untuk jaraknya 7 positif, maka posisi R berada di sini 7,290. Maka S yang besar sudutnya sama dengan R, hanya jaraknya negatif, maka ini diperpanjang. Ya. R ke O tarik ke atas menjadi titik S negatif 7,290. Jadi arahnya dibuat berlawanan. Jadi P berlawanan arah dengan Q, R dengan S berlawanan arah karena besar sudutnya sama, tetapi yang membedakan adalah nilai R-nya. Selanjutnya, kita akan membahas besar sudutnya merupakan kelipatan dari 360. Maka besar sudutnya, posisi titiknya akan menempati posisi yang sama. Misalkan yang pertama 7,40 derajat, ini sudah dibahas pada contoh sebelumnya, maka posisinya adalah di sebelah kanan. Di sebelah kanan dari titik O ini, 7,40 derajat. Namun kita lihat ini, 400 itu bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dari 360 dengan 40, yaitu 7,400. Maka posisinya akan berada di sini juga. Sama halnya apabila 360 ini dikali 2, ya hasilnya 720. 720 ditambahkan dengan 40. Nah, ini posisinya akan sama di sini. Jadi tiga nilai ini sama, yaitu 40 derajat, 400 derajat, dan 760. Jadi di sini berlaku 7, jaraknya 7 dan 40 derajat ditambah kelipatan dari 360. Akan menempati posisi yang sama. Jadi 400 itu diperoleh kalau nilai K 1 dan 760 diperoleh kalau K-nya 2, yaitu 2 kali 360 tambah 40 diperoleh 760. Demikian seterusnya. Demikian seterusnya, baik untuk K-nya sama dengan 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan yang terakhir kita bahas menggambar koordinat kutub, yaitu 7,220 derajat dengan negatif 7,220 derajat, negatif 7,580 derajat, negatif 7,940 derajat. Jadi di sini yang berbeda adalah nilai jari-jarinya dari titik semula P7 7,220. Maka 7,220 ini positif, berarti berlawanan jarum jam. Sini 7,220. Dia berada di sini.
maka negatif 7,220 dia akan berada di sebelah sini, ya, sebagai lawan dari 7,220, yaitu negatif 7,220. Sedangkan 580 ini sama dengan contoh sebelumnya, diperoleh dari kelipatan dari 220 ditambah kelipatan dari 360 derajat. Kalau K-nya 1 diperoleh 220 ditambah 1 kali 360. 360 ini sama dengan 580. Jadi posisinya akan sama dengan negatif 7,220. Kalau K-nya 2, berarti diperoleh 220 derajat ditambah 2 kali dari 360 derajat, yaitu 220 derajat tambah 720 derajat. Hasilnya 940 derajat. Jadi ketiga titik ini posisinya sama, ya, sebagai lawan dari titik semula, yaitu 7,220. Jadi kenapa 7,220 tetap diikutkan di sini? Karena tiga titik yang di bawah ini diperoleh sebagai hasil perpanjangan dari titik sebagai lawan arah dari titik P 7,220. Di sini 7 dengan negatif 7 berlawanan arah. Nah, demikian cara menentukan koordinat, cara menggambar koordinat kutub suatu titik. Kita lanjut dengan cara mengubah. Kita coba lihat kembali dulu ya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Pada bagian latihan terdapat soal yang menyangkut tentang cara menggambar bidang koordinat kutub titik di nomor 4, yaitu titik A 2,3 pi per 6 dan B negatif 3,5 pi per 6. Untuk bagian A titiknya memiliki jarak yang positif dan sudut yang positif 3 pi per 6. Perlu diketahui jika sudut dinyatakan dalam pi radian, maka kita bisa mengubah pi itu menjadi 180. Jadi 3 pi per 6, ya, 3 pi per 6, baik kita sesuaikan di sini sepertinya ada kesalahan. Soal 3 pi per 6 di sini supaya kita menyesuaikan dengan penyelesaiannya, di sini mestinya 2 pi per 8 supaya sama dengan yang di sini penyelesaiannya. Kemudian ini 5 pi per 6 mestinya di sini 4 pi per 6. Ya, jadi untuk titik A 2,2 pi per 8, 2 pi per 8 sama saja dengan 45 derajat. 45 derajat. Jadi jari-jarinya 2, jaraknya ke sini 2 satuan, kemudian besar sudutnya adalah 2 pi per 8 atau 45 derajat. Jadi besar sudutnya perhitungannya ke sini adalah 45 derajat. Posisi titik A berada di sini. Selanjutnya titik B, karena di sini jaraknya negatif 3, maka kita gambar dulu yaitu 3,4 pi per 6. Di mana 4 pi per 6 adalah 4 kali 180 dibagi 6, yaitu 120. Jadi yang digambar pertama kali adalah 3, jari-jarinya 3 ke sini 120, putar ke sini dengan besar sudut 120. Jadi dari sini 120 derajat. Setelah diperoleh 3, pi per 6 atau 3,120 ini dibuat berlawanan arah ke sini. Maka diperoleh titik B yaitu negatif 3,4 pi per 6.
Jadi jika R-nya bernilai negatif, maka kita memerlukan bantuan dulu dengan mengambil nilai positifnya. Setelah itu dibuat berlawanan arah. Berlawanan arah dengan jarak yang positif tadi. Kemudian di bagian tes formatif 1 nomor 7, yaitu pertanyaannya adalah salah satu koordinat kutub lain dari koordinat kutub T 5,2 pi per 6. T 5,2 pi per 6. Kita telah menjelaskan tadi bahwa sudut itu berlaku untuk kelipatannya. Jadi misalkan, jadi angkanya tetap sama, angka yang menyatakan jaraknya tetap 5, yang berbeda di sini adalah sudutnya. Jadi kalau misalkan sudutnya theta, maka besar posisi titiknya akan sama dengan theta ditambah kelipatan 360. Apabila dinyatakan dalam satuan radian, itu akan sama dengan 5 ditambah 2 pi. Jadi kalau misalkan di soalnya di sini adalah 5,2 pi per 6, maka misalkan kita mengambil kelipatan K yang pertama misalkan 1, berarti kita perolehnya, kalau K-nya 1, berarti 2 pi per 6 ditambah 1 kali 2 pi. Atau 2 pi per 6, samakan penyebutnya menjadi 12 pi per 6. 2 pi tambah 12 pi yaitu 14 pi per 6. Jadi yang senilai dengan 5,2 pi per 6 adalah 5 14 pi per 6. Demikian halnya kalau nilai K-nya 2 diambil. Tapi karena di sini di pilihan sudah ada 14 pi per 6. Sepertinya ada kesalahan dalam cetakannya. Di sini ada 2 yang sama. Tapi yang benar kedua-duanya ini ya, 14 pi per 6. Selanjutnya kita beralih ke cara mengubah koordinat kutub ke koordinat kartesius. Jadi jika diketahui koordinat kutubnya adalah R, theta, maka koordinat kartesius itu ditentukan dengan rumus X sama dengan R dikali cos theta. Dan Y sama dengan R kali sin theta. Untuk memperoleh nilainya bisa dengan menggunakan tabel atau bantuan kalkulator. Sedangkan rumus untuk mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub adalah R sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dan tangin theta sama dengan Y per X. Kita mulai dari contoh yang pertama. Diketahui di soal adalah koordinat kutub. Yang diinginkan adalah mengubah menjadi koordinat kartesius. Sehingga soal ini 4, pi per 4, 4 ini menyatakan nilai R dan pi per 4 menyatakan nilai theta. Untuk memudahkan perhitungan, satuan radian pi diubah menjadi 180 derajat bagi 4. Hasilnya 45 derajat. Setelah itu, kita tentukan nilai X dan nilai Y. X sama dengan R kali cos theta. R-nya 4, theta-nya 45. Cos 45 derajat bisa dilihat di tabel yang terdapat pada buku materi pokok atau dengan menggunakan aplikasi kalkulator, yaitu nilainya 1/2 akar 2. 4 kali 1, 4 bagi 2. Jawabannya 2 akar 2. Selanjutnya Y. Y sama dengan R sin theta. 4 kali sin 45 derajat. Sin 45 derajat nilainya 1/2 akar 2. Jadi Y sama dengan 2 akar 2. Setelah kita memperoleh nilai X dan Y, maka koordinat kartesius dari 4, pi per 4 adalah 2 akar 2, 2 akar 2, yaitu nilai X, Y.
Selanjutnya, untuk soal B, nilai R-nya negatif 2 dan nilai θ-nya 5pi/6. Ubah ke dalam satuan derajat dengan mengganti pi 180 derajat. Hasilnya sama dengan 150 derajat. Berikutnya tentukan nilai X, yaitu R cos θ. R-nya tadi negatif 2. R-nya negatif 2. Ini dan θ-nya 150. Hasilnya negatif 2 kali negatif 1/2 akar 2. Ini hasilnya 1. Jadi nilai X akar 3. Sedangkan nilai Y, R, yaitu Y sama dengan R kali sin θ. Y sama dengan negatif 2 kali sin 150. Negatif 2 kali 1/2. Jadi nilai kosinus dan sinus itu dapat dilihat di aplikasi kalkulator atau tabel. Jadi titiknya adalah X, Y, akar 3, negatif 1. Sekarang bagaimana kalau soalnya dari koordinat kartesius diubah menjadi koordinat kutub? Di sini ada keterangan tambahnya, R-nya yang diambil adalah yang lebih besar sama dengan 0, sedangkan θ-nya adalah dalam satuan derajat yang berada pada interval mulai dari 0 derajat sampai 180 derajat. Koordinat kartesiusnya adalah negatif akar 3,1. Maka ini adalah nilai X dan ini adalah nilai Y. Jadi nilai R sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nilai R negatif akar 3 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Hasilnya 3 tambah 1. Akar 4R sama dengan 2. Nilai R-nya sudah ada. Selanjutnya kita akan menentukan nilai θ dengan menggunakan rumus tangent θ, yaitu tangent θ sama dengan Y per X, di mana Y-nya 1 dan X-nya negatif akar 3. Ini dirasionalkan diperoleh negatif 1/3 akar 3. Penjelasannya di sini θ berada di mulai dari 0 sampai 180 derajat, maka nilai yang memenuhi adalah 150 derajat. Jadi dilihat di tabel yang mana sudut θ yang bernilai negatif 1/3 akar 3 nilai tangennya, yang memenuhi adalah 150 derajat. Kita sudah memperoleh nilai R dan nilai θ. Maka koordinat kutubnya adalah 2,150 derajat. Oke, di bagian latihan kita lihat ini satu soal mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub dengan cara yang sama dan contoh sebelumnya. Yang pertama menunjukkan nilai X, yang kedua nilai Y. Kemudian di sini yang diinginkan adalah dalam satuan radian, bukan dalam satuan derajat. Nilai R-nya yaitu X pangkat 2, yaitu negatif akar 2 pangkat 2 tambah akar 2 pangkat 2. R sama dengan akar 4, R sama dengan 2. Selanjutnya nilai θ diperoleh dari tangent θ sama dengan Y per X. Ini bilangannya sama. Bilangan yang sama jika dibagi jawabannya negatif 1. Tangent θ sama dengan negatif 1 pada interval mulai dari 0 sampai pi yang memenuhi adalah 3pi/4. Ini bisa lihat di tabel pada buku materi pokok. Jadi kita sudah memperoleh nilai R dan nilai θ. Maka koordinat kutubnya adalah 2,3 pi/4. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.